Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juragan Galon. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mensupport channelnya Juragan Galon, sudah selalu menonton channelnya Juragan Galon. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua yang sudah mensubscribe, mensupport, menonton video-videonya Juragan Galon, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Juragan Galon, apabila video-video Juragan Galon itu bermanfaat, ada manfaatnya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar Juragan Galon itu tetap semangat dalam mengupload video-video terbaru selanjutnya. Nah teman-teman, kali ini saya tuh punya sebuah kenangan, satu kenangan zaman dahulu, zaman saya kecil, satu kenangan yang sampai sekarang itu tidak akan terlupakan, sampai sekarang itu menjadi sebuah kenangan walaupun pahit, walaupun sedih, tapi sangat manis untuk dikenang, sangat pahit untuk diulang, dan sangat manis untuk dikenang. Ingin rasanya kembali ke zaman dulu, mengenang masa-masa dulu, masa remaja, masa-masa saat nongkrong-nongkrong bareng, tanpa handphone, tanpa apapun, nongkrong sama teman-teman, bercerita-cerita, hanya ditemani itu radio, itu toh radio kotak kecil itu yang tulisannya itu nasional. Nah mungkin teman-teman juga pernah punya, atau zaman-zaman teman-teman remaja itu juga pernah ditemani radio nasional itu, yang kalau di setel itu kalau ndak lagu dangdut, musik-musik itu ya pasti sandiwara radio, tutur tinular, terus saur sepuh, itu yang Arya Kamandanu itu toh. Nah ya pasti yang sering di setel itu menemani saat-saat kita nongkrong, saat-saat kita berkumpul bersama teman-teman, tanpa ada yang main handphone. Gini kita cerita di sini main handphone, di sana main handphone. Nah tanpa hal-hal yang kayak gitu, itu sangat luar biasa indah sekali. Nah kenangan saya ini teman-teman ya, kenangan saya ini yang sangat pahit untuk untuk diulang, dan sangat manis untuk dikenang. Ini adalah saat saya remaja, saat saya masih sekitaran SMP, berarti sekitaran tahun 93-an. Nah, sebelumnya saya gambarkan dulu situasi di keluarga saya ya teman-teman ya. Keluarga saya itu saya dilahirkan itu 3 bersaudara, dimana saya itu adalah anak bungsu, anak ragil, anak terakhir. Yang konon katanya, ceritanya itu adalah anak bungsu itu adalah anak yang paling disayang, paling dituruti, pokoknya yang paling dimanja. Mungkin itu benar, stigma kayak gitu, anak ragil, anak bungsu itu paling disayang, paling dimanja, paling dituruti, itu mungkin benar, tapi tidak berlaku di keluarga saya. Dan kami bertiga itu teman-teman, kami bertiga itu dibesarkan oleh seorang ibu, karena waktu kecil ayah saya itu sudah meninggal dunia, jadi kami dibesarkan oleh seorang ibu. Dan keadaan keluarga kami itu tidak terlalu berlebih, artinya tidak kaya juga tidak miskin banget, berada di tengah, tapi ya lumayan agak-agak kekurangan gitu. Karena maklum saja kami dibesarkan hanya oleh satu orang tua. Dan setiap teman-teman ya, setiap kami punya barang, atau kami bertiga itu punya barang, itu pastinya misal
misalkan kayak baju ya teman-teman ya, baju itu anak pertama, kakak saya yang pertama itu punya baju baru, misalkan punya baju baru, terus sudah agak tidak muat, turun ke anak nomor 2, terus agak tidak muat lagi, turun ke anak ketiga yaitu anak ragil, yaitu saya. Dan yang sialnya kalau sudah sampai turun ke saya itu pasti ya kondisinya sudah memprihatinkan ya, sobek lah atau apalah atau luntur lah, kusem loh ya, pokoknya sudah memprihatinkan. Dan itu adalah tradisi di keluarga saya, yaitu teman-teman, yaitu turun temurun, apapun itu turun dari atas ke bawah, tek tek tek, kalau sampai bawah ya udah itu sudah memprihatinkan pokoknya ya. Itulah sedikit gambaran dari keluarga kami, teman-teman, keluarga kami. Pemikiran kalau anak bungsu, anak ragil itu dimanja itu memang mungkin benar, tapi tidak berlaku kepada saya, karena yang saya rasakan itu dulu anak ragil itu selalu disingkirkan. Apa-apa itu ya yang tua dulu, turun ke bawah. Itu pemikiran dari dulu, pemikiran zaman kita masih belum berwawasan luas lah. Kalau sekarang ya kita berpikirnya lain lagi. Nah, ini ada satu cerita teman-teman, ada satu cerita yang tidak mungkin saya lupakan sampai kapanpun, makanya saya videokan biar itu menjadi kenangan saya sampai besok, sampai saya tua itu masih ada kenangan itu dan akan saya kenang, dan ini saya bagikan ke teman-teman semua. Ini belum ada yang tahu cerita ini, bahkan kakak-kakak saya, ibu saya itu tidak tahu cerita ini. Yang tahu cuman saya, karena ini agak memprihatinkan, katrok lah. Begini teman-teman, seperti yang saya bilang ya, setiap kali kami punya barang itu pasti yang memiliki itu yang paling tua dulu. Nah, ketika itu alhamdulillahnya ibu saya itu bisa membeli sebuah sepeda motor. Kami itu memang bisa teman-teman, bisa membeli barang-barang seperti teman-teman lainnya, tapi itu jaraknya itu lama banget. Teman-temannya itu sudah pada punya semua lah, itu baru kami itu bisa memiliki barang seperti teman-teman. Itu pun nggak anyar lah, second, bekas. Nah, suatu ketika ibu saya itu bisa membeli sebuah sepeda motor. Betapa bahagianya kami bisa memiliki sebuah sepeda motor, di mana itu hanya cuma menjadi angan-angan. Nggak mungkin kami bisa memiliki sebuah sepeda motor, karena sepeda motor tahun itu adalah barang yang sangat istimewa sekali teman-teman. Nah, sepeda motor itu mereknya itu Astrea 800 lah, mungkin teman-teman tahu Astrea 800 yang kalau dinaiki depannya tuh ya gitu. Tuh. Tapi second teman-teman, tapi kami sudah senang sekali walaupun itu second, tapi kami sudah sangat bahagia sekali. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, setiap kami punya barang itu pasti anak yang paling tua dulu yang punya, yang menghailah, yang memiliki ya. Jadi motor Astrea 800 itu yang memiliki adalah kakak saya yang pertama. Terus kalau kakak yang kedua boleh pakai, itu boleh lah, tapi kalau saya itu tidak boleh, karena saya mungkin waktu itu masih terlalu kecil, jadi tidak boleh. Tapi di angan-angan saya itu membayangkan bagaimana rasanya itu ngegas, bagaimana caranya itu menghidupkan, menyalakan sepeda motor itu masih di sini, itu masih menjadi angan-angan terus. Nah, suatu ketika teman-teman, suatu ketika itu rumah sepi, motor di standar di rumah kan. Nah, kebetulan kontaknya itu masih di situ, tidak dicabut gitu loh. Biasanya dicabut lah, ternyata masih di situ. Karena saya itu iseng teman-teman, karena kepengin bagaimana tahu rasanya itu menyalakan, menstarter motor terus ngegas gitu.
Nah, inilah kesempatan, nah pikirku kan gitu. Inilah kesempatan yang langka yang harus saya manfaatkan. Nah, setelah melihat sekeliling sepi, saya dalam rumah itu pintu dikunci, saya kunci, saya coba nyalakan kontak cetek. Nah, waktu itu kan engkol ya teman-teman ya, nggak bisa nyala-nyala, sampai lama banget itu nggak nyala. Kemudian tak pikir apa bensinnya habis atau gimana, gitu kan. Nah, sebelum saya berpikir untuk apa itu melihat tangki di dalam tangki itu apakah bahan bakar bensinnya itu masih apa tidak. Sebelum itu motor itu saya tuntun dulu. Nah, kalau rumah zaman dulu kan los gitu ya, tidak ada tekuan-tekuan gitu, tidak ada. Saya tuntun gitu di dalam rumah, tapi saya tuntun terus capek, tak standar lagi, tak starter lagi, greng greng greng, tidak bunyi terus. Akhirnya saya buka joknya, jet, saya buka. Kemudian saya buka itu, tutup tangkinya itu toh, tutupnya. Pikiran saya waktu itu ini pasti bensinnya habis nih, makanya tidak nyala-nyala. Nah, saya lihat ke dalam, gelap, nggak kelihatan gitu loh. Mungkin bensinnya itu sedikit, jadi dilihat itu gelap, nggak kelihatan. Karena di dalam rumah juga dulu itu lampunya kan lampu yang kuning gitu loh, lampu yang kuning, jadi nggak begitu terang. Nah, nggak kelihatan. Nah, karena saya itu katrok, saya itu tidak tahu, saya nyarilah korek api. Maksud saya itu saya buat untuk menerangi di dalam tangki itu biar kelihatan bensinnya. Maksud saya seperti itu, saya nyarilah korek api. Setelah saya cari korek api, nah saya nyalakan korek api, kemudian saya atungkan, saya dekatkan ke lubang tangkinya. Sambil saya longok gini, ndak taunya langsung buk ya, langsung apa itu bensinnya itu nyala api, buk, wah langsung kena muka kayak gini loh, nampak. Nah, alis ini kena, alis kena. Lah di tangki itu masih nyala apinya itu. Panik, panik, panik kalau ketahuan, panik kalau motor itu meledak. Nah, akhirnya untungnya itu terus ngambil sandal swallow yang dari karet itu toh, tak pukul-pukul kayak gini, puk 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 puk. Nah, sampai lama, untungnya apinya itu bisa padam. Saking takutnya, kemudian itu saya tutup lagi, joknya saya tutup lagi, rapatkan lagi, terus posisi motor itu saya taruh ke posisi semula, seolah-olah tidak berubah sama sekali. Itu saking takutnya saya kalau ketahuan kakak-kakak saya. Nah, pokoknya itu ini tuh kenangan yang dulu sampai sekarang itu kalau saya mengingat itu saya sok ketawa-ketawa sendiri. Duh Gusti, zaman itu kok bisa kayak gitu. Akhirnya setelah itu ya saya tinggal itu, setelah saya standarkan, saya posisikan seperti semula, udah seperti tidak terjadi masalah lah, tidak terjadi kejadian yang kayak tadi. Nah, itu baru satu cerita ya teman-teman. Lain kali saya akan bercerita lagi yang lain-lain, pokoknya kekonyolan saya zaman dahulu. Nah, yang apa itu, sebuah kenangan konyol yang saya ya zaman dahulu akan saya ceritakan di channelnya Juragan Galon. Nah, ini aja dulu teman-teman ya. Terima kasih. Semoga cerita saya ini bisa menghibur teman-teman, bisa apa itu bermanfaat bagi teman-teman. Kalau naruh sepeda motor itu kontaknya dicabut, agar kalau anaknya yang iseng-iseng itu tidak seperti saya di cerita itu tadi ya teman-teman ya. Terima kasih.
Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.